Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lihat, di sini Iqra bismi. Ada ba, ada alif, ada sin, ada mim. Betul ya? No. Baik, saya akan kembali tuliskan pada muka surat 2, halaman 2. Di sini tulisannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Di mushaf yang Bapak Ibu pegang, apakah isminya ada alif? Ya ada. Ada ya. Sekarang coba lihat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana penulisan bismillah? Apakah setelah bi ada alif? Ada enggak? Ada. Mananya sama tidak? Yang satu ada alif, yang satu tidak ada alif. Sama tak? Sama tidak artinya? Arti mungkin sama lah Pak. Sama. Sama Ustaz. Dengan nama. Nah, Dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, setiap kita membaca basmalah dan kita lihat dalam mushaf-mushaf kita, kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sesudah huruf bi tidak ada alifnya. Atau maksudnya, kata ismun tidak diikuti, kata ismun tidak diawali oleh alif. Sehingga setelah bi langsung sin. Bismi. Allahi. Sedangkan pada surat Al-Alaq, Iqra bismi. Setelah bi ada alif. Padahal maknanya sama. Maknanya sama dan huruf-hurufnya pun sama. Diawali oleh huruf jar. Bi huruf jar. Pada Iqra bismi rabbika ada bi huruf jar. Lalu pada ayat basmalah, bismillah juga bi itu bi huruf jar juga. Pertanyaannya mengapa pada basmalah setelah bi tidak diikuti oleh alif? Sedangkan pada surat Al-Alaq, Iqra bismi, pada kata bismi, sesudah ba ada alif. Nah, pertama bahasan yang bisa kita sampaikan adalah dari segi makna, baik ismi yang menggunakan alif pada awalnya dengan kata ismun yang tidak diawali oleh alif pada kata basmalah, itu dari segi makna adalah sama. Ya. Sama dengan kata ibnun. Ibnun itu kadang-kadang ditulis alifnya. Ibnun kadang tidak dituliskan alifnya. Muhammadun Abdullah. Maaf. Muhammadun ibnu Abdillah. Kadang ada alifnya Muhammadun ibnu Abdillahi. Kadang tanpa alif. Maka menulisnya Muhammadun Abdillahi. Sesudah sebelum ba tidak ada alif. Nah, baik yang ada alif di awal maupun yang tidak ada alif, saya ulangi lagi, baik yang ada alifnya maupun yang tidak ada alifnya sebelum huruf pertama itu, ba pada kata ibnun
atau sins pada kata ismun itu sesungguhnya dari segi makna sama. Kemudian yang keduanya, alif ini sesungguhnya hanya tambahan. Alif pada kata ibnun itu alifnya tambahan, bukan asli, bukan huruf mujarrad. Kita tahu kan fi'il mujarrad ada fi'il mazid ya. Nah, ibnun alif pada kata ibnun, alif pada kata ismun, alifnya itu bukan huruf asli, bukan huruf mujarrad, tetapi itu huruf untuk ditulis sebagai tambahan saja. Tetapi ini bukan fi'il mazid. Sebagaimana mazid bacaan satu, dua, tiga, mazid bacaan tambahan hamzah, tambahan alif, tambahan syiddah dan sebagainya. Alif ini bukan. Dan alif ini meskipun ada seringkali tidak dibaca. Kecuali kalau tidak diawali oleh huruf yang lain. Misalnya kata bismi, ikro bismi rabbika. Itu ada bi, ada alif. Alifnya dibaca tidak? Tidak Enggak. dibaca. Ikro bismi. Tidak boleh kita membacanya menjadi ikro bi ismi. Tidak. Ya. Nah, alif itu dibaca kalau sebelumnya tidak ada huruf. Misalnya ismun merupakan kata pertama, maka ismun bukan semun. Bukan semun, bukan benun. Nah, kalau kata ismun disebut di awal atau ditulis di awal, maka alifnya harus dimunculkan, ismun. Sebab sin menjadi sukun dan sukun tidak mungkin berada pada huruf yang pertama. Itulah sebabnya maka harus dibantu dengan adanya alif dan alifnya dibaca kasroh. Ismun ibnun. Begitu ya. Dari segi mana jadi kesimpulannya sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa pada kata mengapa pada surat Al-Alaq ayat yang pertama bismi ada alif sedangkan bismi pada basmalah itu tidak ada alif setelah ba. Nah, jawabannya adalah ini yang saya tahu ini berkaitan dengan Rosem Usmani. Dengan Rosem Usmani yang pernah kita bahas ya bahwa ada banyak kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran yang penulisannya berbeda. Meskipun kata itu sama, mananya sama. Seperti kata solatun, terkadang ditulis dengan solatun, sod, lam, alif, tamar buto. Terkadang ditulis dengan sod, lam, wawu. Solatun begini. Begitupun zakatun, ada zai, kaf, alif, dan tamar buto. Juga ada yang seperti ini. Jadi ini berkaitan dengan Rosem Utsmani, penulisan yang dilakukan pada saat Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan penulisnya untuk menuliskan mushaf. Nah, penulis mushafnya ada yang menuliskan menggunakan alif pada kata sholatun, ada yang menggunakan huruf wawu pada kata yang sama. Begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan Rosem Utsmani. Jadi secara makna sama, hanya berbeda penulisan saja. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan ayat ini, dengan ayat yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga berkaitan dengan bacaan basmalah, ayat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ini, Bapak Ibu, tahu tidak, ismun itu, ini kan isimnya tentu saja. Nah, pertanyaannya kata ismun ini, fi'il madinya apa? Ada yang tahu tidak? Sama, Ustaz. Bagaimana Ibu? Sama. Sama. Sama begini. Sama bagaimana tulisannya? Sin, mim, alif. Ini Nah, baik. Tadi saya sampaikan, alif ini kan tambahan, bukan huruf asli. Maka yang pertama adalah sin dan yang keduanya adalah mim. Berarti cuma dua huruf. Tetapi kita tahu yang namanya fi'il itu tidak ada yang dua huruf. Minimal tiga huruf atau sulasi. Sulasi atau yang berikutnya yang empat huruf rubai. Tidak ada sunayi atau sunai, dua huruf tidak ada. Maka alifnya dibuang, maka ada huruf sin dan mim. Tetapi kan tidak ada dua huruf. Fi'il itu tidak ada fi'il yang terdiri dari dua huruf. Nah, lalu kata ismun dari kata apa? Nah, baik. Ada dua mazhab.
ada dua pandangan ulama yang menjelaskan tentang asal muasal kata ismun. Sebagian ulama, ini yang paling banyak, mengatakan bahwa ismun itu berasal dari kata sama. Rukun 4 ya, sama yasmu. Rukun 4 wazan berapa ini? Wazan berapa ya? 10. Wazan 10, betul. Sama yasmu sumuwun. Isim masdarnya sumuwun. Amarnya adalah usmu la tasmu. Usmu la tasmu. Artinya apa sama yasmu? Ingat kata samaun langit. Langit itu adanya di mana? Atas. Di atas kita. Berarti sama ini artinya tinggi atau luhur. Luhur sama ya bahasa Singapura Malaysia sama ya, luhur atau tinggi. Sebagian ulama atau mayoritas atau majority ulama itu mengatakan bahwa ismun berasal dari kata sama, yang artinya adalah tinggi atau luhur. Nah, mengapa nama itu berasal dari kata sama yang maknanya tinggi atau luhur? Nah, karena nama itu mencerminkan keluhuran seorang manusia. Manusia berapa tahun pun usianya, kalau tidak diberi nama, orang akan sulit menyebutnya. Nah, ketika ia sudah punya nama, maka ia menjadi tinggi di hadapan manusia. Bisa disebut namanya, namanya bisa dipanggil, namanya bisa diucapkan, dan dengan adanya nama, maka dia mendapatkan kehormatan selayaknya manusia yang memiliki nama. Kalau tidak ada nama, kita pun tidak bisa memanggil dia. Dan dia tidak bisa dikenali oleh siapapun, karena dia tidak memiliki nama. Maka nama itu adalah menunjukkan keluhuran seseorang, menunjukkan ketinggian seseorang. Itulah sebabnya nama adalah keluhuran. Nama adalah ketinggian bagi seseorang. Orang yang sudah memiliki nama berarti ia telah memiliki ketinggian dan keluhuran sebagai seorang manusia. Sebaliknya, jika orang belum memiliki nama, maka dia belum memiliki keluhuran sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya kalau ada anak bayi yang baru dilahirkan, baby yang baru dilahirkan, yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi nama kepada anaknya. Kullu gulamin murtahinun bihaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, setiap budak, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Terus yuhlaku wa yusamma. Kullu gulamin murtahinun bihaqiqati tudbahu anhu yawma sabihi. Lalu disembelihkan sebagai pengganti dirinya pada hari ketujuh. Wa yuhlaku. Yuhlaku itu dicukur ya, kepalanya dicukur atau digunduli, botak. Botak dan gundul sama ya, kepalanya dibotak, Sama. rambutnya Dibotak. dihabis semua. Lalu wayu sama diberi nama. Itu Hmm. di antara hak anak dari orang tuanya. Ya, ini diberi nama, rambutnya dicukur pada saat bayi, baru hari ketujuh, dan kemudian juga diberi akekah atas nama anak itu. Nah, jadi kembali, nama itu merupakan keluhuran bagi seorang manusia sejak ia dilahirkan. Oke, yang pertama. Tetapi ada juga ulama yang lain yang berpandangan bahwa ismun bukan dari kata sama yasmu, usmula tasmu, tetapi dari kata wasama. Oh, wasama. Ini rumpun berapa ini fiil yang dalam rumusan kita? Sama. Ya, wasama ini rumpun berapa? Rumpun fiil berapa? Rumpun 1. Rumpun satu, sebagaimana wasola, wa'ada, wazana, wakala, wasofa, wakofa, wafako. Berarti wasama, madi, mudahnya apa? Yasmu. Yasimu. Bagaimana? Yasimu. Yasimu. Ya, ingat wasola apa mudahnya? Wasola, Yasilu. Yasilu. yasilu, wasofa, Yes. yasifu, wa'ada, Ya'idu. Ya'idu. wasama. Wasama, Yasimu. tuh begitu. Apabila kita lupa tasrif dari madi ke mudhari untuk sebuah fiil,
Maka ingat-ingat kata yang serupa. Wasama ingat wasola begitu. Sama ingat da'a dana. Karena itu akan membantu. Wasama yasimu. Masdarnya wasmun ya, wasmun. Wasmun, wasopa, yasifu, wasfun, wasola, yasilu, waslun, dan seterusnya. Wasama, meadi, yasimu, mudhari. Amarnya macam mana? Amarnya bagaimana? Sim. Sim. Bagus. Ingat wasola, yasilu, Sim. sil. Wasopa, yasifu, Sim. maka wasama, yasimu, Sim. Lata sim. itu. Nahi bagaimana? Lata sim. Tasim. Asim. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah kan sekarang? Insyaallah. Insyaallah Pak. Insyaallah Pak. Semakin mudah, semakin senang. Nah, Senang. jadi sebagian ulama bahasa ya tentu saja. Karena ulama itu kan banyak ya. Maksudnya banyak itu, ulama itu kan taunya terbatas. Ada yang ulama di bidang fikih, ada ulama di bidang bahasa, ada ulama di bidang filsafat, filosofi, ada yang di bidang tasawuf, ada di bidang teologi, atau di bidang-bidang yang lain. Ya. Nah, yang mengatakan ismun berasal dari sama itu adalah ulama bahasa, ulama ul-lughah atau al-lughawiyun, kalangan ahli bahasa. Nah, para ulama bahasa berpendapat bahwa ismun berasal dari kata sama. Ini menurut mayoritas ulama bahasa. Nah, tapi ada juga pendapat yang berbeda, second opinion. Al-madhabus tsani atau ar-ra'yu ats-tsani, pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ismun berasal dari kata wasama yasimu simla tasim. Isim masdar wasama adalah wasmun atau simatun ya, simatun. Sama dengan wasola yasilu silatun, wazana yazinu zinatun. Ada juga yang mengatakan dari kata sama yasmu sumuwun samaun. Sumuwun atau samaun, ini isim masdar. Nah, sama kita tahu artinya adalah tinggi, luhur. Berarti ismun artinya ketinggian atau keluhuran. Lalu kalau kata wasama, apa makna dari wasama? Nah, wasama yasim ini artinya adalah menandai atau tanda. Menandai atau tanda. Bapak Ibu tahu ya tanda ya? Tanda Alamat. apa ya? Ciri. Oh, ciri. Tahu ciri ya? Ya, ciri. Apa bahasa Melayunya? Bahasa Singapura, Malaysia. Sama Ya, ciri. Sama. Nah, sama yasim itu artinya ciri. Mencirikan atau memberi ciri. Nah, nama itu kan ciri orang dari yang lain-lainnya. Ciri seseorang dari yang lain. Ada 10 orang di depan kita. Laki-laki semua. Nah, kita bayangkan seandainya 10 orang itu tidak punya nama. Bagaimana kita manggil mereka semuanya? Tidak bisa. Masa kita sebut, wahai orang yang tinggi. Yang tinggi ada 5. Wahai orang yang pendek. Yang pendek ada 5. Atau mungkin yang lain. Wahai orang yang duduk. Mungkin yang duduk ada 2. Ya. Maka perlu diberi tanda. Ya. Apa tandanya? Nama. Nah, maka ismun itu kata sebagian ulama bahasa berasal dari kata wasama yasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget.
Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.